Novel audiobook karya Margate dengan judul Carmilla. Selamat mendengarkan. Bab 8. Carmilla memeriksa Yanto sambil sebentar-sebentar tersenyum untuk membesarkan hati anak itu bahwa segalanya beres. Dia tidak akan disuntik. Sakit di sini? Tanya Carmilla menekan-nekan perutnya. Yanto menggeleng sambil menatapnya dengan bola matanya yang bulat. Hatimu masih juga membesar dan keras, Yanto. Engkau tidak boleh turun-turun dari tempat tidurmu ini ya. Dan engkau mesti makan habis makananmu ya. Yanto mengangguk. Engkau selalu menghabiskan semua makanan yang diberikan Tante Suster padamu? Yanto memandangnya dengan ragu-ragu, lalu menyeringai. Nah, itu. Tidak kau habiskan kan? Mengapa? Tidak enak sih. Tidak enak. Carmilla mulai mengetuk-ngetuk perutnya untuk mencek keadaan lambung, usus, dan hatinya. Tidak enak bagaimana toh, Yanto? Yanto diam saja memandangnya. Tidak enak bagaimana? Kurang garam? Iya, kurang garam. Oh, baiklah. Nanti saya minta tambah garam untukmu ya. Tapi mesti kau habiskan makanan ini supaya badanmu lekas segar ya. Nah, sekarang coba saya lihat matamu. Masih kuning. Dan kencingmu bagaimana? Juga masih seperti teh. Yanto mengangguk-ngangguk saja. Sebenarnya anak itu tidak mengerti apa-apa. Carmilla juga tahu hal ini. Anak 5 tahun. Dia sebenarnya teringat Fanny. Anak itu baru 4 tahun. Tapi cerdiknya. Carmilla tersenyum. Yanto balas tersenyum. Tapi Carmilla tersenyum mengenang anaknya. Kemarin dia datang bersama ayahnya. Aku mau titip dia seminggu, kata Faisal padanya. Carmilla berhenti sebentar menghafal tetanus neonatorum. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku ada perlu ke Penang, seminggu saja. Kau terlalu sibuk. Faisal melirik buku di tangannya. Ujian besok. Tapi Fanny tidak akan menyusahkan engkau. Juru rawatnya akan ikut kemari. Mula-mula Carmilla diam saja. Tapi kemudian, sekonyong-konyong, dia merasa tidak suka dengan segala juru rawat. Kau perlopkan saja dia seminggu. Biarkan Fanny di sini sendiri. Ada ibu dan Susi yang akan mengurusnya. Perlopkan saja dia. Dia siapa? Juru rawatmu. Bukan juru rawatku. Dia merawat Fanny. Baiklah, juru rawat Fanny kalau begitu. Oke, aku perlopkan dia. Cuma seminggu. Carmilla tidak meladeni lagi. Dia kembali tekun dengan tetanusnya. Sementara itu, Fanny datang mendekat dan membelai-belai kaki ibunya dengan caranya sendiri. Mau apa? Tanya Carmilla akhirnya tanpa menarik kakinya. Fanny tersenyum. Mama. Ada apa? Ambilkan kertas koran, Mama buatkan balon. Fanny segera turun dari kursi dan berlari mengambil koran. Ini? Carmilla segera melipat-lipat kertas itu. 2 ya, Mama? 2 ya, Mama? 2 ya? Dan ditunjukkannya 2 jarinya. Mama, 2 ya? 1 dulu. Besok 1 lagi. Sekarang Mama sibuk belajar. Balon itu siap. Carmilla menyuruh Fanny meniupnya. Bukan main girangnya anak itu. Besok 1 lagi ya? Besok 1 lagi, Mama. Dan dia berlari keluar membawa balonnya. Faisal memberinya benang dan mengikatnya pada sepotong lidi. Sekarang balon itu dapat mengombang-ambing kian kemari. 5 menit kemudian, Fanny datang kembali pada ibunya.
Rusak mama, rusak mam. Dibelai-belainya kaki ibunya. Mama, balonnya rusak. Mama, mama. Suaranya mengiba-iba. Carmilla menggigit bibirnya. Dihitungnya lembaran yang belum dipelajarinya. Masih 20. Dan besok pukul 7 ujian. Ditengoknya jam dinding. Pukul 7:30. Pukul 11 dia pasti sudah akan terkantuk-kantuk. Mama, mama. Sekarang kaki itu digoyang-goyang oleh Fanny. Aduh, mana sih ayahnya? Carmilla tiba-tiba bangkit berdiri dan mendorong Fanny ke samping. Anak itu kaget, terhenyak ke lantai dan menangis. Carmilla terus masuk ke kamar dan berbaring, dan mulai lagi menghafal. Di luar ribut hiruk-pikuk. Sekonyong-konyong Faisal masuk. Kenapa dia, Mila? Carmilla, aku tanya kau, kenapa dia? Carmilla terus komat-kamit menghafal. Kau apakan dia? Bentak Faisal. Ketika Carmilla masih tetap diam, Faisal maju dan membalikannya. Carmilla sama sekali tidak menyangka Faisal berani melakukan ini. Dia begitu kaget hingga tidak sanggup bilang apa-apa. Kau? Kata Faisal sambil menunjuk hidungnya. Baiklah. Bila engkau tidak sudi menerima dia, akan kubawa dia pulang. Jangan khawatir. Dia masih punya ayah. Dia punya rumah. Jangan kau benci dia sampai ke sumsum tulangmu. Dia tidak bersalah apa-apa. Dengan kata-kata itu, Faisal keluar. Sialan, sialan. Bagaimana aku besok mau bikin ujian? Mila, Mila. Teriak ibunya. Carmilla berhenti bernapas. Bila ibunya marah, sejak dia tertimpa malapetaka itu, hampir tidak pernah ibunya marah. Mila, di mana kau? Di sini. Kemari. Sialan, si Faisal sialan. Carmilla mencari selopnya yang ditendang Faisal ke bawah ranjang. Mila. Iya. Di ruang tengah, Faisal tengah asyik membujuk Fanny. Anak itu terisak-isak. Mukanya sudah merah. Ingusnya sebentar-sebentar mengalir keluar dan Faisal sebentar-sebentar menyekanya. Ibu Carmilla duduk di hadapan mereka tanpa berkata apa-apa. Susi berdiri di samping kursi dan ikut membujuk-bujuk keponakannya. Ketika Carmilla masuk, sedetik Fanny menghentikan isaknya dan suasana menjadi sunyi. Tapi segera juga dimulainya kembali tangisnya ketika dilihatnya ibunya cuma berdiri diam di depan neneknya tanpa mengacuhkan dia. Ada apa? Anak itu, lihat, sudah matang biru mukanya. Sialan, aku tidak bisa belajar malam ini. Sialan. Dibalikannya tubuhnya. Memang sudah merah betul muka Fanny. Tanpa berkata apa-apa, diulurkannya tangannya. Sambil menangis terseduh-seduh, Fanny mengulurkan juga kedua tangannya yang gemuk itu dan memeluk leher ibunya. Dibawanya anak itu ke kamarnya dan dikuncinya pintu. Di dalam kamar, diciumnya anaknya dengan pedih hati, dengan penuh cinta kasih. Dan Fanny segera menghentikan tangisnya dan tidur. Nah, Yanto, sekarang saya mau pergi dulu. Nanti kalau kencing, kau masukkan sedikit ke dalam botol ini ya. Saya mau memeriksanya. Yanto menggenggam botol kecil bekas penisilin itu dan berbaring kembali. Carmilla melihat arlojinya. 10:4. Dia mesti lekas-lekas membereskan lab Yusuf. Sebentar lagi Dokter Saleh akan pulang. Dia perlu menanyakan diet dan pengobatan yang tepat. Dan untuk itu perlu dibuat dulu diagnosa. Di lab, Helen sedang ribut.
dia jatuh di bagian anak dan mesti ikut lagi rombongan Carmilla. Setan, siapa sih di sini lelaki tukang ngadu? Mila, di dalam grup ini siapa sih itu lelaki bermulut perempuan? Kenapa? Tanya Carmilla sambil meneteskan eosin ke atas objek gelas. Kemarin dulu, Helen bergurau dan bilang kalau aku yang antar kue itu ke rumah si Saleh dan bukan Rita. Tentu aku juga lulus pediatri. Nah, sekarang, kata Ani mengambil napas baru, ada orang yang mengadu pada Herman dan Herman sudah pasti menyampaikannya pada Rita. Mereka pergi berdua ke rumah si Saleh dan Rita tentu saja menanyakan hal itu pada Helen. Sial, keluh Helen. Sudah diher, masih dimusuhi orang. Sudahlah, anggap saja orang itu kambing, kata Carmilla. Tidak, justru aku tahu dia bukan kambing, sebab berhidung kerbau dan pemilih dalam berteman. Sudahlah, jangan pedulikan omongan orang. Kalau ada orang yang membenci atau membicarakan kita, itu lumrah saja. Kita ini makhluk hidup sosial, jadi mesti bergaul. Dan dalam pergaulan seseorang tidak menyukai orang lain, itu biasa. Entahlah, aku sendiri tak habis pikir. Bagaimana seorang lelaki bisa bermulut perempuan, mengadu sini, omong sana. Dan aku tidak enak hati, sebab keterlaluan aku sama sekali tidak punya pikiran jelek tentang Rita. Aku diher. Iya, diher. Mau apa lagi? Tapi kok orang sejahat itu? Carmilla pergi keluar, membawa mikroskopnya mencari sinar terang. Siang itu Carmilla pulang pukul 3. Fanny sedang tidur. Ada surat dari Edo. Carmilla mencopot sepatunya pelan-pelan, takut membangunkan yang tidur. Sambil menekankan bantal pada perut yang lapar, dibukanya surat itu. Edo menjelaskan dengan terperinci apa-apa yang harus dilakukannya bila dia terbang ke benua selatan itu beberapa bulan lagi. Edo menanyakan apakah paspor dan surat-surat lain sudah lengkap. Carmilla tersenyum, dan ketika diangkatnya matanya dari surat itu, tertumbuk olehnya mata Fanny di atas mejanya. Foto itu dibuat pada hari ulang tahunnya yang kedua. Faisal sudah menyediakan diri untuk mengurus paspor dan surat-surat lain. Tapi sampai sekarang belum ada yang tahu hasilnya, dan Carmilla sendiri segan menegurnya. 7 bulan lagi dia akan terbang ke Perth. Dan Fanny, tiba-tiba dia menoleh memandang anaknya yang sedang tidur. Aku terpaksa meninggalkannya di sini. Apa boleh buat? Carmilla bangkit dan mencari makanan.